Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Al-Fakhri. Hari ini target kita yaitu seorang pria yang penjual ini ya, penjual makanan keliling, keripik Mbak ya. Keripik pisang, kerupuk itu bertemu itu dilihat Mbak Tina waktu itu di sekitaran Kota Palangkaraya. Jadi Mbak Tina ini sudah izin ke beliau Mbak ya, sudah izin ke beliau. Nah, untuk selanjutnya untuk menyingkat waktu kita beli sembako dulu Mbak ya. Kan sudah izin nih. Sudah izin, kita beli sembako dulu baru kita langsung ke tempat beliau. Oke, bismillah untuk hari ini. Ikutin saya terus di Diary Al-Fakhri. Oke, sahabat Al-Fakhri, kita sudah beli sembako buat target kita. Selanjutnya kita langsung on the way ke TKP ya. Oke, saksikan terus saya di Diary Al-Fakhri. Assalamualaikum. Setelah sampai di lokasi, saya dan tim kaget ternyata istri beliau penyandang disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita udah di tempat target yang kita cari. Mohon maaf Pak, Bapak namanya siapa Pak ya? Rohaimi. Bapak Rohaimi, Ibu Widya. Nah, Bapak ini sering kita lihat itu jualan keripik itu. Keripik cemilan Bu ya? Cemilan-cemilan di sekitar Kota Palangkaraya pakai ini pakai ini ya? Iya. Ini. Nah, ini kita udah izin sama beliau sebelumnya. Kita akan tanya-tanya nih. Oke, Mbak Tina ada yang ditanya dulu nggak? Pak, mohon maaf nih izin kayak gitu kan. Dan waktu itu ngeliat Bapak ya sengaja ketemu di Jalan Setajabut RT Amilono kayak gitu kan Pak. Saya boleh tahu nih Pak, Bapak tuh usaha ini sudah berapa lama ya Pak ya? Jualan 1 bulan. Oh, baru aja Pak? Baru. Lalu sebelumnya? Kemarin sebelum Covid jualan ini juga. Sebelum Covid jualan? Di Bundaran, di Car Free Day. Karena Covid ini melanda, jadi Berhenti. Sempat pada mengambil risiko yang tidak diinginkan kan, karena pasar kan Rame. yang berbaur rame, jadi saya memutuskan untuk keliling aja. Oh. Yang mengambil risikonya nggak ada risiko lah. Jadi Bapak berdagang keliling itu kurang lebih sama 1 bulan. Iya. Tapi sebelumnya memang Bapak Dagang ini? tetap dagang ini di Car Free Day sama pasar malam. Setiap hari Minggu itu keliling Bundaran, Jakarta. Tapi kemarin tuh nggak pakai ini. Dulu di pasar malam itu ya? Iya, pagi di pasar malam pakai kursi roda ini. Terus Car Free Day pakai kursi roda ini. Sering ketemu sama wali kota, sama wakilnya, gubernur, sama istrinya sering ketemu. Sama mereka lagi jalan-jalan sama pejabat-pejabat Sudah sering Bu ya? Stasi pemerintah sini lah. Itu Bapak buat sendiri? Iya. Terakhiran tuh? Inisiatif sendiri lah. Inisiatif Bapak ya? Karena kemarin pikir kayak surga ini kan berat, banyak, ada 4 kan, kalau mengendalikan kan harus 2 tangan, jadi ini sakit, jadi kita bikin kayak
sepeda aja, jadi tangan satu. Satu sambil ngedorong kayak gitu. Iya, sambil memutar satu. Hmm. Alhamdulillah kalau selama aku jualan di jalan anu tuh arah Kereng RT yang itu 1 bulan tuh alhamdulillah nggak ada masa sakit badan. Pakai ini Pak ya? Iya, karena Gerak. tegang gitu. Ah. Bebannya satu aja. Jadi teman-teman akibat dampak COVID ini kan pasar-pasar banyak ditutup tuh. Tempat keramaian juga banyak ditutup. Jadi beliau berinovasi lah buat karya tuh kayak gitu tuh, buat beliau akhirnya jual keliling aja, kan di pasar-pasar ditutup, akhirnya jualnya di jalan-jalan keliling. Nah, terus Mbak, ada lagi Mbak? Berarti Bapak rutenya itu dagangnya dari jalan RTMA sampai Kereng. Dari daerah Sampai jam berapa Sampai Pak? jam berapa tuh Pak? mulai dari jam 12 Jam habis zuhur ya? Iya, habis zuhur. Oh mulai itu Nah, sampai maghrib. sampai maghrib. Itu dalam sehari dagangannya habis Pak? Ya, Kadang namanya habis. jualan kadang-kadang Iya. kadang-kadang diborong orang, kalau Kadang sisa. kadang sisa kan. Dan juga aku melihat yang beli barang-barang dagangan itu langganan tuh yang pasar malam mungkin mereka kenal. Oh, langganan juga Pak ya? Langganan juga kan, saya dua lama berjualan di pasar malam itu kan jualan, jadi mereka tahu kenal. Terus mereka sering nanya, oh kamu yang di pasar malam gitu, karena pasar malamnya sepi takutnya. Nah, sekarang kan lagi COVID, jadi untuk menghindar yang janda kan keliling. Itu kalau Bapak bawa makanan itu dalam itu berapa Pak? Satu bungkus itu? Kira-kira 50. 50 bungkus. Ini 50 bungkus. Boleh saya ambil Pak? Taruh Contoh. sini contohnya aja. Ambil aja. Izin ya Pak Lungut. Iya. Ini ya. Iya. Nah teman-teman, ini usaha dari Pak Rohaimi Rohaimi. dan Ibu Widya yang dijajakan keliling hampir tiap hari. Ini tempe ya? Tempe, ada tempe, ini kerupuk Haruan. keripik pisang, Haruan itu ikan ya? Iya. Haruan apa kalau gabus ya? Bahasa Indonesianya gak? Kerupuk ikan gabus ini. kalau bahasa sini ikan haruan, bahasa Jakartanya ikan gabus. Ah, ikan gabus. Ini keripik apa? Bawang. Stik bawang. Oh, stik bawang, ini stik bawang. Harganya berapa Pak? Satu Semuanya 10.000. 10.000. Nah semuanya ini harganya dijualnya 10.000 teman-teman, kayak gitu. Walaupun lagi dampak COVID, Pak Rohaimi tetap tidak patah semangat ya Pak Iya. ya, tetap berkreasi dan menjualnya kayak gitu kan. Karena memang dampak COVID ini benar-benar Terasa ya? terasa lah ya Iya. buat kita semua ya Pak ya, kayak gitu. Jadi ini yang buat siapa Bu? Beli berkilo. Ibu beli sama orang? Iya. Iya, sama Beli. Pesan dulu. pesan. Oh. Tapi itu nggak lama orang baru goreng langsung dibeli. Oh, semua ini orang yang Semua. jual. Kalau ini goreng sendiri. Oh Ini- ini, ini belum oh Ini- ini buat sendiri. Iya. Ini Ibu buat sendiri. Oh, Ini pesan. Sama beli Buat berkilo. Oh beli per kilo yang ini. Ini ada mentahnya, jadi beli mentahnya. Oh, ini. titipan Oh teman titipan. juga yang sesama selebritas juga. Hmm. Ya itu terdampak juga karena COVID itu. Mm-mm. Kemarin kan dia juga ikut jualan di Bundaran, di pasar, Hmm. jual kacamata gitu kan. Hmm. Karena COVID ini kan sepi pasar, kopi dia nggak jualan. Tapi alhamdulillah selama covid berapa bulan nggak ada usaha, nggak bayar kontrakan dulu. Kenapa itu? Ini maksudnya kontrak? Enggak, maksudnya alhamdulillah ada orang baik hati menyuruh tinggal di sini. Jadi selama covid kita nggak terbebani bayar kontrak. Sebelumnya Ibu tinggal di mana? Di rumah saya Di Poncowati, Poncowati. daerah mana? di seberang Awalnya di situ. Polres apa Polda? Polres, Oh, Polres. kilometer 3. Oh, Polres ya, Polres. Jadi Ibu sebelumnya di Poncowati, itu pas Covid pindah
Sebelum Covid sudah di sini. Oh, sebelum Covid udah ditawarin Jadi sama sudah ada gerakan dari yang Maha Kuasa. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah Pak ya. Ini Ada awalnya apa sih, Pak? Tempat apa ya? Perusahaan. Tempat perusahaan. Iya, PU. Nggih. Oh, bekas tempat perusahaan Kayak PU. lain PU apa ya yang orang nganu jalan? perbaiki Oh, jalan-jalan. kontraktor gitu Ya, kan? Iya kalau nggak tahu juga. Itu barang-barang punya dia tuh. ya, Punya orang ini. Nggih, punya Jadi Ibu orang dipinjamin ya ini ya, nggak disewa ya. yang suruh menempati bisa menjaga barangnya. Sama Sementara. oh, sama sebelah itu? sama. Jadi ini sekatan jadi Sebelah itu keluarga? Dua keluarga. Dua keluarga. Oh, bukan ya, teman. Bukan, lain. Oh, dikasih dia gratis gitu ya. Oke. Baik banget tuh. Tapi sementara juga sementara Covid. yang pemiliknya belum mengambil. Oh. Ini kan ada pemiliknya. Kalau orang yang menyuruh kami tinggal sini cuman Bertanggung jawab dikasih aja. bertanggung jawab ke rumah ini. Menjaga rumah Hmm. ini. Awalnya Ibu punya anak berapa, Pak? Bu? dua. 2. Umur Umur yang satu 9. 9 tahun, Yang satu 2,5. 2,5. Ibu orang Jawa, Jadi apa Kapuas? Ketemunya di mana? di Solo. Ya, Loh, Bapak bisa ke Solo gimana? ceritanya panjang kalau ke Solo. Bapak kok bisa ke Solo? Iya, bisa ke Ya Solo itu ya. Kan dikirim dinas sosial Ya masing-masing. pendukungan pemerintah lah. Kalau kami kayak gini bisa oleh pemerintah juga. Lalu dikirim ke Solo maksudnya? Pemerintah ngirim? Kemarin kan Ah. aku Kan di dari Solo Kabupaten. ada tempat rehabilitasi Oh, jaksa. Itu yang namanya BBRSPD. oh gitu. Bapak waktu itu di Kapuas. Ya, Hmm. terus dikirim sosial Ke Solo. ke Solo. Oh, ketemu Ibu. Sama ibu nih. Ibu sama 1 tahun di sana. Terus udah lanjutkan lagi ke Jogja, nikah di Jogja. Oh, nikahnya di Jogja. Jadi pertemuannya di Solo, nikah di Jogja. Iya. Wah, cinta bersemi di Solo ya. Iya, Gitu ya. Di Solo dari Sabang sampai Merauke kumpul semua. di sana. Semua di sama situ. semua. Berapa hari? 1 tahun. Di sana? Kan setahun. Iya. Kan di sana ada rehabilitasi supaya berhadapan sama masyarakat umum. Oh. Mental ini Tahun ini di depan lagi. sama pendidikan apa kayak ini mengolah usaha Keterampilan. sama keterampilan tangan. 1 tahun di sana, Bu ya? Oke, kalau keterampilan tangan ini bikin kotak tisu dari koran tapi belum jadi sudah laku bang. Ada yang setengah jadi, boleh saya ambil? Apa itu? Kotak tisu dari koran. Oh, bisa. Cuma belum kemarin banyak yang pesan mungkin karena ada kegiatan kayak gini nggak sempat. Nah, kami tuh intinya kami kemarin di Solo tuh yang paling dasar tuh mental kan itu. Digembleng ya, Pak, ya, digembleng. di sana ya. Yang ku dapatkan di Solo tuh ya itu mental kan, supaya dengan masyarakat gimana terjun dengan masyarakat bisa gimana gitu nggak minder apa gitu, supaya ya lah kayak orang ini. Kalau keterampilan itu cuma sampingan ya, semua keterampilan bisa dilakukan kalau Iya. Yang penting ada tekad, mental. Iya itu. Bener tuh kata Bapak itu. Kan ada juga yang orang kayak Bapak itu kan kalau nggak kuat mental dia down. Ya, kayak putus Down. asa Dia gitu jadi ya. ya udah ngeliat orang kayak Mana minder Iya. gitu kan. Udah patah semangat dulu. lalu di orang Ini yang belum jadi. Ini hasil dari rehabilitasi itu, Bu. Oke. ya memang banyak Ini dari sih koran. Ini korannya? Oke. Ini berarti Oh, bukan. ini untuk menghiasnya. niatnya. Oh. Oh, ini ibu yang buat sendiri ya. Iya itu ilmu dari Solo sana. Itu kalau sudah jadi cantik. Ini koran ini. Sayangnya Tapi sayangnya nih jadinya lama soalnya ngirisnya manual pakai cutter. Oh, ngirisnya. oh, Ada nggak sih alat bangga motongnya tuh yang kertas? Kalau ada tuh pengen kami kemarin dicari. itu waktu belum ada usaha kayak gini sedang ikut pameran, ikutkan pemerintah kayak peringatan bersama hari provinsi Ulang tahun. kami ikutkan. Kadang dinas sosial telepon ada barang untuk dipamerkan enggak kayak gitu. Makanya kemarin sempat dari TV1 datang malah meliput. Tipuan udah liput Pak ya? Pernah bikin kayak gini juga meliput dari awal, dari dulunya
sampai melalui. Pokoknya seharian mereka tuh Meliput ya. Iya. Itu kan digiling dulu prosesnya. Prosesnya lama lah. Mungkin satu ini mungkin bisa 1 hari. Pak, kalau boleh tahu nih, pemasukan Bapak sehari semenjak Covid ini berapa? Udah covid kan, lagi covid melanda kan. Nah, ya. Sebelum new normal. Kalau enggak maksudnya sesudah Covid-nya. Ini saat Pas lagi Covid ini pendapatan ibu sama gimana? bapak nih Apa penjualan berkurang apa drastis? apa nambah? atau tetap? Kadang berkurang. Kalau waktu kemarin pas lagi nggak ada jualan sama sekali, kadang sekilo nggak habis sama sekali. Loh, jadi gini aja nih. Buang-buang. Kalau sebelumnya Ibu sebelum Covid berapa penghasilan Kalau sebulan? kemarin kan sebelum covid di lampu merah kadang kan 50 habis. Oh, Ibu di lampu merah ada jualnya. Pernah. Ibu juga, Bapak? Bapak. Bapak ya? Saya. Kalau saya yang di bundaran aja. Ibu di bundaran. Nih, Nah, jadi berapa tuh waktu sebelum Covid? sebelum covid lumayan alhamdulillah. Berapa kalau boleh tahu? Ya bisa bersih 300 sehari. Sehari ya, Bu ya? Tapi itu nggak menentu juga bang. Kadang ramai kadang sepi. Itu bersih. Tapi pas Covid Nah, kadang ya beli tempe 2 kilo cuman baju 1, 2 jadi nggak sampai 100. Nggak sampai 100. Ya itu sampai kebuang. pendapatan yang kayak gitu tuh sebelum jualan pakai HP. sebelum jualan pakai ini. Setelah pakai ini alhamdulillah Kalau kemarin sebulan Naik, pakai itu alhamdulillah naik lagi keliling tuh pendapatan. lumayan. Karena langganan tuh ada Pada beli ini semua, datang ya Pak iya, ya, datang. lihat kayak gitu. Itu maksudnya 300.000 itu sehari apa sebulan? Kalau sebulan bisa 5 jutaan. kalau sudah sampai Itu bersih, kotor apa? Enggak ini. Berapa kira-kira Bu kalau sebelum Covid dulu? sebelum covid, kalau sebelum covid bisa 2 juta kan sebulan. Itu belum dipakai keperluan yang lain. Karena yang banyak penghasilan kami kemarin tuh waktu jualan di Kaplang Di kopi itu. Sampai 1 juta. 1 juta. Tapi berdua. Jualan jualan kayak gitu bisa sampai bawa 200. Kadang-kadang ya habis 200. 200 Kadang-kadang 150 kan. Kalau kan namanya orang banyak kan. Gini Pak, mohon maaf saya mau nanya, semenjak Bapak sebelum direhabilitasi itu berhadapan dengan orang ada minder nggak? Belum iya. Nah coba ceritain nih, jadi biar teman-teman yang disabilitas ya namanya ya, disabilitas itu yang dengar itu nggak down, jadi dapat semangat lah dari Semangat Bapak. sama ibu ya. Nah jadi sampaikan Pak gimana waktu awal Bapak itu Kalau mindernya gimana? kalau saya memang dari nggak ada minder sih Nggak ada. dari kecil nggak ada. Wah, Karena ini kan dari 2 tahun. dari 2 tahun kelihatan. kata Oh. orang kan kalau cacatnya dari lahir dari 1,5 tahun itu Sudah beradaptasi terbiasa dengan menerima. masyarakat tuh Oh menerima. gitu, emang dari kecil Bu ya? Iya, Pak ya? Kalau tapi yang Hah? nggak bisa Saya- menerima itu yang cacatnya sudah besar Oh, kalau Ibu baru kayak 12 tahun. kecelakaan. udah 12 tahun itu SD SMP ya? Kalau desa saya waktu itu belum ada sekolahan. Enggak, berarti umuran Iya, berarti SMP. sekitar SMP kelas 1 kelas 2 ya. Kelas 1 lah nanti 12 tahun. Itu baru kelihatan. Jatuh. Oh jatuh dulu. Oke. Oh berarti ini Menggendong kawan. oh ini berarti bukan bawaan Bu ya? Enggak. Oh kirain bawaan. Polio. Keserang virus polio. Waktu 12 tahun. Karena kan nggak diimunisasi. Oh di kampung Solo. Iya. Kampung apa? Tegal. Oh, di Tegal. Pelosok lah. Saya Berarti juga pelosok. berarti pas 12 tahun Ibu gendong teman jatuh. Oke. Jadi lutut yang berasa ngilu. Jadi kok setiap jalan megang lutut. Jadi awak panas semingguan. Badan panas minggu. Namanya orang tua ya diurut disuntik. Katanya kalau orang sekarang kan panas nggak boleh disuntik. Iya. Kalau nama orang dulu yang apa aja supaya anaknya sembuh. Jadi Ibu ini dari umur 12 tahun ya. 12 tahun. Bapak kalau Bapak dari kecil udah ya. Dari kecil sudah merasakan kayak gitu. Berarti Bapak waktu Ibu tahu Ibu ini Nggak ada. minder Ibu Keadaan langsung. seperti ini gimana tuh Bu?
Gimana? Sama ini derita yang lain juga Iya Bu ya. terkurung di rumah. Oh, Jadi jadi nggak- kampung saya tuh saya aja nggak tahu jalan-jalan di mana. Jalan-jalan kampung saya nggak tahu. Kayak dikucilkan gitu nggak Bu sama tetangga atau sama teman-teman? Kalau tetangga-tetangga kawan-kawan nggak kampungan. Kalau Ibu ada yang orang merasa lain- nggak enak ini. Kalau orang lain yang lewat yang asing, jadi kalau saya jalan tuh dilihat dari ujung sampai Jadi ibu merasa ini ya. dari awal melihat sampai menghilang dilihat. Berarti Cuman tekadnya kepengen berubah, nggak kepengen terpuruk di kampung ya. Makanya itu dia ada panggilan dari Solo. Lalu ibu dipanggil itu umur berapa? Rehabilitasi itu. Udah umur 25. 25 baru rehabilitasi. Kalau bapak? Saya dua umur apa ya? 2008 berarti 28 tahun. 28 tahun. Saya lahir 1981. Oh. Yang dikirim ke Solo itu 2008. 81 ibu Ibu kelahiran tahun umur. berapa Bu kelahirannya? 82. 82 ya. 82. Kami kan selisih 1 tahun lah. Aku 81. Nah ini lagi ada pengalaman aku di Ya. dalam sebelum ada pikiran jualan usaha kayak gini kecimpringan di masyarakat sebelum ke Solo itu pernah dulu lah di rumah tuh ya namanya orang tua melihat anaknya nggak ada kerjaan apa gitu terus aku disuruh diantar ke pasar suruh minta-minta gitu tapi aku kan sudah punya tekad aku nggak mau minta-minta aku pengen hasil keringat sendiri makanya aku kemarin tuh di 3 kali dikirim orang tua diantar kakak aku ke pasar pulangnya nggak bawa apa-apa uang sepeser pun nggak bawa besoknya lagi diantar lagi sampai marah kakak orang tua aku setelah 3 hari sudah aku nggak dapat apa-apa nggak mau lagi nggak ngantar lagi karena aku sudah bertekad aku nggak mau minta-minta kalau aku mau kan minta-minta banyak aja yang ngasih Iya benar. sebabnya aku nggak mau. Tuh itu prinsip Kalau orang bagus. ngasih aku terima Heeh. ya kalau kamu minta enggak Benar. itu aja tekad. Kalau orang ngasih aku kalau menolak kan takutnya menyinggung perasaan orang kira orang apa-apa gitu. Iya benar. Gitu jadi setelah itu kelamaan ada panggilan dari Solo. Nah dari situ aku ya sudah dikirim ke Solo terus ada pelajaran dari sana gini aja akhirnya pulang ke rumah kembali ke daerah jualan pakai kursi roda ini selama 3 tahun. Lalu bapak sama ibu itu waktu itu berarti tinggal di Kapuas dong? Iya Lama di Kapuas? iya 3 tahun. Di Pelangka berapa tahun nih? Dari tahun berapa ke sini? 2014 kan Kalau di Kapuas bapak jualan apa dulu? jualan dulu aksesoris Aksesoris ya? Ya, jepit rambut. Oh. Kayak beras-beras gitu pernah juga aku ya, Bu? didatangi oleh Kalteng Pos ke sana Ke Kapuas. Kapuas juga wawancara ada di Tapi udah ini lama, pakai kursi roda pakai kursi ini. roda ini saya bikin namanya gitu keranjang gitu digantungnya Tapi hasilnya cuma 30. ya itulah hasilnya Hasilnya 30. Yang jual-jual souvenir itu ya? ya Karena sebelum mendatangi sekolah sudah mau bubar. Kan pakai ini. iya lambat Nah, jalannya miring. Kalau miring tuh maunya ke samping terus. ya. Kan jalan kan miring gini jadi kalau jalan gitu mereng terus depannya ini nah oleh berat beban depan makanya saya bisa kayak gini bikin kayak gini bisa dikendalikan gitu nah pikiranku sendiri aja gimana cara supaya jalannya nggak mereng biar kalau dikendalikan tangan makanya kayak gitu. Iya. Nah jadi kita ini Pak tim YouTube yang mencari orang-orang yang susah ya, yang apalagi kita bergerak ini saat COVID ini Pak, kita baru 28 hari ya, hampir sebulan baru bergerak ini oleh melihat orang
bapak saya lihat di jalan kan, akhirnya tim suruh nyari gitu. Kalau ada yang viral di medsos, yang ini yang perlu bantuan, kita kita datangin, kita tanya-tanya lah masalahnya gimana. Makanya kita mau ngajak teman-teman agar peduli sama gitu loh Pak. Apalagi yang muda-muda sekarang kan banyak nih Pak yang dipecat, ya kan, terus pengangguran. Seharusnya mereka itu yang sehat-sehat itu malah yang banyak down mental Pak Bu. Iya. Ada yang gila, Depresi lah. depresi. Nah, dan mungkin Bapak dengar nggak yang disampit yang mukulin anak? Ada dengar kan? Ada. Yang ibu kandungnya tuh Pak. Iya, yang mungkin anaknya itu. Dan itu mungkin ya salah satu dampak ekonomi juga, akhirnya anak ini kan semenjak COVID ini perceraian banyak Bu. Tingkat stres orang kan semakin ini, Semuanya masalah ekonomi. Iya. ekonomi down sekali. Moga kita berdoa moga ini cepat berlalu lah Bu, COVID ini kan, biar berjalan lancar lagi kita. Kembali seperti semua. Seperti Iya, awal. semuanya kena Pak, dari pengusaha pun semua, dari atas bawah itu kena semua dampak COVID ini. Kita merasakan semua lah perasaan seperti apa dampaknya. Dan saya di sini kenapa ini? Saya dari nol Pak, saya jadi kuli pabrik tahu dulu. Saya dari polisi. Nah, Di mana? Polda, saya polisi dulu. Nah di situ saya merasakan itu saya dihina. Padahal saya sehat loh Pak, saya dihina tuh padahal saya polisi, sebenarnya mental polisi itu kan kuat. Iya, sudah. Tapi di saat saya sudah saya keluar dari polisi itu ya disersi ya, udah disersi, saya nggak turun saya itu Bu. Udah malas turun ya saya. Akhirnya saya cari kerjaan kan banyak yang nilai saya jelek waktu itu. Pokoknya yang dari kepolisian itu dianggap jelek. Padahal saya nggak ada narkoba loh, saya memang malas turun. Akhirnya saya cari uang tuh sulit Bu, sangat sulit. Saya ngerasakan tuh ibu cari uang 10.000 buat beli susu anak pun itu sangat sulit. Ya udah berkeluarga, itu sangat sulit itu, dan saya ngerasakan itu dampak ekonomi dan itu belum COVID ya. Tapi saya ngerasakan dari polisi kan enak tuh dapat duit, gaji. Ini pas saya sudah nggak di polisi, saya ngerasakan itu seharinya begini ya. Dan lalu saya di pabrik tahu itu 3 bulan dorong ngangkat kayu buat tahu, sampai kaki itu busuk tuh, kaki kena cuka. Sampai orang tua datang nangis tuh, orang tua ngeliat saya ini. Saya orang berada, tapi saya nggak mau minta-minta. Kaget juga ngeliat saya jadi kerja di pabrik tahu. Bapak saya inilah orang berada juga lah. Yang nggak mau minta-minta tuh kaget tuh. Kaget, akhirnya saya dekat proses waktu saya dapat kerja, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang Pak ada perusahaan lah saya di sini. Makanya saya ngerasakan itu di titik nol, saya ngerasakan. Makanya saya jadi sebenarnya membantu orang tuh jangan nunggu kaya. Sedikit aja kita kasih, orang tuh seneng banget. Itu kan, jangan nunggu kaya dulu. Ini ada juga yang misalnya nunggu jadi ini dulu, jangan. Oh itu kaya itu orang, jadi dia bantu-bantu tuh, padahal enggak. Kalau Sebenarnya kaya membantu aja. Kaya membantu, padahal kami nggak kaya, tapi kami berlima tim ini ada menyisihkan lah, jadi itulah membantu sesama kan Pak, ngajak orang lah biar bersemangat. Membantu juga. Apalagi berharga. iya, Alhamdulillah. itu. Nah, semoga ya video kita ini juga bermanfaat bagi orang banyak Pak. Inspirasi Terus orang banyak Yang tujuan itu. kita semua. Dan kebanyakan Pak, mohon maaf banget nih, kita juga mungkin sebagai perpanjangan lidah pemerintah ya. Iya. Sebenarnya ada juga pemerintah ini kan sibuk, jadi kebanyakan mereka nggak tahu tuh yang dibantu di mana, yang mana-mana kan dinas sosial itu juga perlu laporan, perlu. Jadi kalau mereka nggak dilaporin, mereka juga nggak tahu
Jadi ya kita lah yang ini yang belum, tapi ya, kalau yang belum tersentuh mereka datang gitu kan. Kayak contoh kayak kemarin kita datangin orangnya, tapi dia nggak tahu di teknologi kan, jadi nggak tahu, apalagi orang kampung Bu, nggak tahu, jadi nggak ada yang lapor. Tapi kalau udah kita viralkan, udah tahu di media sosial, orang-orang pada tahu ini Ada yang loh wajib di sini, dibantu. kayak gitu. Banyak kejadian sini banyak. Dan Pak, ada juga orang yang nggak mau dipublikasikan. Makanya kita minta izin dulu kemarin kan sama Bapak Ibu. Ada yang minder Pak, malu. Tapi nggak apa-apa, tetap kita bantu. Nah, dan dia yang nggak dipublikasikan itu malah belum tersentuh pemerintah. Tapi kita udah laporin, sampaikan, akhirnya datanglah dari dinas sosial itu ke sana, sudah datang, alhamdulillah, udah ditindaklanjutin. Ya itu tadi mereka tidak mau ngelapor itu, mereka mindset mereka tuh ini Pak, nggak mau ribet. Padahal enak aja kalau mereka ini kan, tapi mereka juga ada prinsip. Tapi mereka juga ada prinsip, nggak mau minta-minta kayak Bapak tadi. Nah dia pokoknya dia nggak mau, biar aja orang ngelihat, bantu syukur enggak. Nah itu mereka, jadi ada yang nggak mau ribet gitu, ada Pak, kita banyak. Makanya video kita yang di YouTube ini yang itu yang mau dipublikasikan, padahal banyak yang tidak ada di publikasi Mbak ya. Gitu. Masih Jadi, banyak yang belum tersentuh. Tapi alhamdulillah Bang, selama kami tinggal di Palangka nih, dinas sosial kota selalu membantu, alhamdulillah. bukan membantu bantuan apa, tapi membantu tenaga juga. Waktu saya bersalin di Doris, yang membantu dinas sosial kota juga, karena sesar, mana nggak ada orang tua. Alhamdulillah Pak ya, makanya kan oleh Bapak kan udah terdeteksi nih sama dinas sosial, jadi tahu mereka, jadi mereka ngikutin terus nih kegiatan ibu Bapak, dimonitor. Ada juga yang nggak dimonitor oleh mereka nggak tahu. Contoh kayak hidup di hutan kemarin tuh, yang ini kan nggak tahu, soalnya jauh dari sinyal. Udah ini akhirnya viralnya di medsos kan, di Instagram viralnya, oke kita datangin. Nah dari situlah tujuan kita, mungkin bisa membantu pemerintah juga nih, yang dari tahu nggak tahu gitu loh Pak Bu. Cuman saya nih kepengen itu aja sama Pak Gubernur. Apa sampaikan nih? Nah kalau Ibu mau nyampaikan ke Pak Gubernur, sampaikan. Mau minta sama Pak Gubernur, minta kami para disabilitas tuh dikasih rumah BTN yang ringan angsuran, supaya kami bisa punya rumah sendiri, jadi nggak pindah-pindah ke sana kemari. Karena kami ini disabilitas, kalau pindah-pindah nih rasa capek. Karena kami ini kan belum kekurangan kayak gini. Itu sebenarnya sudah pernah Ibu sampaikan belum Pada siapa? ke dinas Ke sosial? dinas sosial pernah diutarakan. Diutarakan belum? Kalau dinas sosial itu mendukung, maksudnya mendukung usaha, jadi supaya Enggak, bisa- maksudnya unek-unek Ibu sampaikan nih perlu rumah yang subsidi kan, maksud Ibu kan, yang angsurannya kecil, jadi Ibu bisa nggak, Jangan membebani lah. jadi Ibu bisa berdomisili tetap, nggak pindah-pindah kan. Itu Ibu udah sampaikan ke dinas sosial belum? Kan dinas sosial bisa nyampaikan nanti ke gubernur. kadang pernah cerita juga, tapi kan dinas sosialnya masih sibuk juga mengurus yang lain kalau. Nah, jadi itu pengennya Ibu ya Bu ya. Jadi saya mau nanya gini, di Palangkaraya ini ada komunitas disabilitas nggak sih? Komunitas disabilitasnya di Jalan Giobot. Banyak. Oh ada berarti. Kalau komunitasnya masing-masing ada yang MPC itu Persatuan Atlet Saya kan Penyandang juga Disabilitas. atlet renang. Atlet renang? Iya. Woi. Kemarin 2016 kemarin kan Bandung. Bapak Tadinya hari 2020 ini harusnya ke Papua karena ada COVID. Ada dokumentasi nggak sih Pak? ada. Enggak ada HP waktu Oh jadi Bapak ini atlet renang? Atlet renang. Kalau teman tetangga sebelahnya angkat berat, Hah? disabilitas juga. Sebelah? Iya. Oh bisa. Angkat berat. Ya, Tapi juga. anunya ketuanya di jalan di sini juga Sangga Buana. Apa itu? Ketua atlet untuk disabilitas Iya, ini. disabilitas juga. Oh, disabilitas. Kalau yang Tapi PNS. Jadi pegawai negeri. Akan tongkat 2. Oh, Bapak jadi atlet udah berapa lama? baru berapa
Baru 2016 kemarin aja. Atlet. 2016. Iya. Berarti- Atlet renang. Yang renang jadi yang semua disabilitas. Nggih. Iya. Gitu. Kemarin di Bandung tuh Pak. Juara. Enggak. Oh, Ya mungkin belum rezeki. tapi Pak ikut ya. Ikut. Semangat ya. Luar biasa ya. 20 hari kemarin di Bandung. Di Bandung loh, Pak. Ya nginep. Hmm. Semua dari Aceh sampai Papua ada semua atlet. Berarti dari Palangka bapaknya dikirim. Saya mewakili Palangka berdua. Oh, berdua. Yang mewakili Palangka atlet renang berdua. Hmm. Kalau yang atlet lainnya banyak. Yang dari Yang panahan ada. Panahan ada. Yang ada 7 cabur. Ada 7 cabang yang diikuti Palangka. Karena mungkin Kalau lagi kumpul tuh kami banyak. dan Kadang arisan setiap bulan sekali. ada arisan perkumpulan. Ada 50 orang ada nggak sih Pak komunitas disabilitas ini ada? Banyak. Kalau Oh banyak ya? kalau Banyak. Kata dinas sosialnya ada kalau 500-an. data dinas sosial itu berapa Mak? 500-an lebih. 500-an Di sini Pelangka. Iya. Nah kenapa Ibu nggak itu aja usulin sama teman-teman minta bantuan subsidi rumah biar Ibu ngasurnya? Sudah pernah nggak diomongin sama komunitas? Belum pernah bang. Belum pernah. Kadang kami ini punya kesibukan masing-masing. Jadi kalau dikumpulkan rada susah. ada Oh. kesibukan masing-masing. Jadi kalau untuk meluangkan waktu untuk nang kayak gitu susah. Ya jadi ya mumpung kita ini kerekam. Jadi teman-teman Ibu ini pengennya Pak Gubernur dan pemerintah setempat bisa membantu berupa rumah subsidi yang angsurannya murah buat mereka-mereka yang tidak ribet berurusan dengan ah, yang di karena PTN itu harus ada slip gaji macam-macam, sedangkan kami kan nggak bergaji. Nah, kami kan Nah. orang swasta, jadi itu kendalanya. itulah tadi maunya beliau. Semoga bisa didengar. Siapa tahu Pak Gubernur ada solusi yang lebih baik buat mereka disabilitas ini. Emang bener sih rumah kan nggak netap Iya, nih. benar-benar dipindah-pindah. Pindah-pindah kasihan kalau mereka pindah-pindah kan sulit juga, apalagi ada dengan keadaan anak. seperti ini ya Pak ya. Dan dalam keadaan kekurangan gitu kan. Mengangkut-ngangkutnya ini Mengangkut repot. itu harus. Karena kami itu sudah pindah berapa kali, 3 kalinya. Iya. 3 kali, ini ketiga ini. Iya. Yang nggak tahu katanya rumah ini mau di Rehab juga, juga. jadi ya pindah juga. Kalau rumah direhab Bapak pindah lagi Pak ya? Nah, lagi. Ya Allah. Tapi mudahan Mencari dalam mencari kontrakan yang rada murah-murah sedikit. yang mudahannya keluar dari sini bisa punya rumah. Amin 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 Pak. Amin. Ada lagi nggak Bapak yang mau disampaikan? Di situ Kali- aja minta sama Pak Gubernur supaya kami para disabilitas ini supaya punya rumah sendiri, jadi kami bisa menetap. Itu aja. Semua mewakili para disabilitas. Karena kami kan yang paling yang dibutuhkan tuh cuma tempat Tempat aja. Kalau tinggal. usaha tuh kami bisa usahakan mungkin manapun caranya kan usaha, cuma tempat Tempat aja ya Pak ya, tempat buat yang tinggal ya. Supaya kalau mau ngontrak juga kan ada yang 600 belum apa makan, belum bayar listrik, kan untuk usaha habis untuk kontrakan aja. Iya benar. Bu, ini coba tes. Nah ini Ibu usaha Ibu mau dijual nanti Bu ya rencananya kan? Tinggi Nah ini berapa isinya? 50 biji, 50 biji, 50 20 bungkus. satu box 10.000 juga ya? Tinggi. ya 10.000. 10.000 isinya 50. Apa sih? Ini makaroni, ini apa ya? Kerupuk ya? Ini kerupuk kentang. Oh ini kerupuk kentang, makaroni. Oh ini keripik pisang Kalau juga. di jualan di jalan-jalan tuh Di bawah. jarang yang beli 1, 2, kadang-kadang 5. Kalau jalan kita tahu Ada ini keripik pisang juga di bawah. Berarti 50 500 Bu ya semuanya ya? Iya. Iya, lebih kurang apa? Ini 500. Ini buat anak-anak. Sama kita bagi-bagi lah ntar Pak. Udah nih saya beli Bu ya semua Bu ya. Nggih. Kita beli ya Bu ya. Nah, beli ya Bu ya. Nggih. 50. Jadi 500. Sama ini. Bu kita ada bantuan sembako. Bantuan sembako ya.
Coba tim ambil sama Randy. Oke. Nah, ini buat 9 anak Bu ya. Nih. Ini buat 9 anak nih. Gitu. Yang lagi? Dah. Ya. Nah Bu, ini dari tim juga ada sedikit bantuan juga ya. Itu. Semoga bisa jadi buat modal usaha atau apa gitu tambahan ya. Kalau itu bukan lagi tuh saya beli tuh. Jangan diterima ya Pak ya, jangan dilihat dari kisah kecilnya. Nah, kita memberikan ini ikhlas dari hati kita kayak gitu Pak ya. Semoga bisa membantu ibu dan bapak untuk modal usaha tambah-tambah lagi. Diterima ya Pak ya. Ya, saya terima. Terima kasih banyak buat tim. Ya. Ya. Mudahan sukses semuanya. Amin. Ya Allah. Semoga kita bisa membantu yang lebih banyak lagi Pak orang gitu. Terus Bu, anaknya mana sih? Itu di Oh, depan. di depan. Mbak Tina ada yang sampaikan lagi Mbak? Lihat mungkin teman-teman, kita itu dalam hidup harus tetap semangat, pantang menyerah, walau dalam keadaan kondisi apapun. Kita harus tetap bersyukur, berdoa, ingat selalu kepada Yang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap kita rendah hati, apapun itu keadaan dan kondisi yang terjadi dengan diri kita. Jangan penuh yang namanya istilahnya kita takut tidak ada rezeki. Pasti rezeki itu bermacam-macam bentuknya, bisa melalui dari perantara orang lain atau rezeki itu mungkin bisa berupa uang, makanan dan macam-macam. Intinya kita tetap semangat, jangan putus asa, pantang menyerah, tetap bersyukur dalam kondisi dan keadaan apapun. Oke. Sebelum kita pamit nih Pak, Bapak tahu COVID kan? Udah tahu kan? COVID Bapak pakai masker terus ya? Nah, udah tahu. Soalnya ada juga Pak yang nggak tahu sama sekali itu COVID. Kita ini malah bingung apa itu COVID. Itu banyak Pak yang nggak tahu. Nah ini sebelum kita pamit, kita ngajak orang pakai masker sama-sama Pak ya. Bapak pakai ya, biar kita ini Mbak. Sebelum saya pamit, pakai dulu. Iya. Ini anak. Nggih, Oh, ini yang nomor berapa? Yang tadi 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Berarti sekolah Sudah kelas 3 SD. kelas 3 SD. Nggih. Waduh. Ini udah masuk sekolah belum sih? Lah, katanya kan ditunda tahun 2021. 21. Nggih. Awal tahunnya. Kan sekarang sekolahnya di rumah. Ya, Oh. online ya sekolah online. Mamanya nggak sekolah disuruh ngajari. Ya itulah Bu, dampak COVID. Tidak sekolah. Ya alhamdulillah bisa main HP. Nah. Tahu anu teh. Nah ini masukan juga nih semenjak online ini kita belum tentu orang tua bisa ngajarin. Terus benar kata Bapak, ada yang nggak sekolah itu jadi termasuk banyak inilah yang saya dengar kan. Apalagi ada yang nggak punya HP, nggak punya, Ada yang nggak terdeteksi gimana orangnya. sulit. Nah, kan sekolah online itu agak sulit bagi orang-orang yang kalau kayak kami kendalanya memahami itu kan namanya. iya kan. pendidikan. Nah itu itu salah. Kalau yang salah anunya Enak aja Pak ya. enak aja. Kita yang ngajarin lagi yang sulit. Yang ngajari itu memahami. Coba Bu, kita Bu, saya ikat gini aja Oh, biar gitu. bisa dipakai. Ya. Ya jadi Bapak, Bu, terima kasih atas waktu yang udah diberikan. Bapak dan Ibu yaitu merupakan motivasi dan semangat bagi orang-orang yang disabilitas di luar sana. Dan mudah-mudahan pemerintah di sini mendengar masukan unek-unek Ibu tadi ya, yang rumah tadi subsidi yang tidak diribetkan dengan peraturan bank dan biaya ringan. Jadi Ibu nggak pindah-pindah dan Bapak nggak pindah-pindah gitu ya. Oke teman-teman, mungkin sekian kita untuk hari ini. Jadi di hari ini dapat kita ambil ya
kekurangan fisik itu bukan merupakan suatu alasan untuk kita tidak berkarya. Tetapi kekurangan fisik itu bisa kita jadikan sesuatu yang berharga. Dan jadikanlah kekurangan fisik itu suatu motivasi sehingga membuat orang-orang menjadi bangga. Oke, saya dan teman-teman Pak akan terus mencari orang-orang seperti Bapak. Ikutin terus saya di Diary Al-Fakhri. Oke teman-teman, kita tadi habis dari rumahnya Pak Rohimin dan Ibu Widya. Kita udah beli nih borong makanan beliau, cemilannya. Nah, habis dari tempat beliau, kita mau bagi-bagiin snack-snacknya ini ke orang-orang yang ada di pinggir-pinggir jalan kayak gitu. Oke, ikutin terus kami di Diary Al-Fakhri.